Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa kadzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, kesempatan, iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mari kita gunakan sedikit waktu kita yang ada untuk menyempatkan, yaitu menambah ilmu pengetahuan atau mengingatkan diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas yaitu pentingnya iman, ikhlas dan ihtisab. Secara khusus saya memohon kepada para dai dan mubalik agar dalam setiap kegiatan ceramah, tulisan dan amal perbuatan mereka didasarkan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi amal soleh yang dilakukan dengan ikhlas. Walau sekecil apapun amal soleh itu, namun sebaliknya amal soleh yang tidak diiringi dengan keikhlasan tidak akan berpengaruh di dunia dan tidak akan mendatangkan pahala di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Riwayat Muslim At-Targhib, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuhmu dan bentuk rupamu, tetapi Dia memandang hatimu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Targhib. Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai arti iman. Beliau menjawab, iman itu artinya ikhlas. Dalam kitab At-Targhib banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang ikhlas. Salah satunya menyebutkan bahwa ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus ke Yaman sebagai hakim, beliau meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, dalam setiap amalanmu jagalah keikhlasan, karena keikhlasan itu akan menambah pahala kebaikanmu walaupun amalan itu sedikit. Sebuah hadis berbunyi, Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal perbuatan hambanya yang didasari dengan ikhlas. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah taala, ana aghnas surakai anis sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghairi tarakatuhu wasirkahu wa firu
waita fa ana minhu bariun fahuwa lillazi amilahu. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, akulah yang maha kaya dari seluruh sekutu. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang menyekutukan aku di dalamnya, maka aku akan menyerahkan dia pada sekutunya. Dan dalam riwayat lain, aku berlepas darinya dan baginya perbuatan yang dia lakukan. Hadis riwayat Muslim, kitab Miskat. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan, pada hari kiamat nanti di padang mahsyar akan diumumkan, barang siapa menyekutukan Allah dalam suatu amalannya, maka hendaknya dia menuntut pahala kepada sekutunya itu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan satu sekutu pun baginya, dan tidak akan memuliakan siapapun yang menyekutukannya. Hadis lain menyebutkan, yang artinya, barang siapa mengerjakan sholat karena riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik, dan barang siapa yang berpuasa karena riya, maka sungguh dia telah berbuat syirik, dan barang siapa memberi sedekah karena riya, maka sungguh dia juga berbuat syirik. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Miskat. Seorang musyrik yaitu seorang yang melakukan suatu amalan tanpa disertai dengan keikhlasan, semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan niat untuk memamerkannya agar dihargai oleh manusia, maka hal ini secara tidak langsung telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amalannya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya sampai kepada orang yang diharap-harap pujian dan penghargaannya. Sebuah hadis berbunyi, yang artinya, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat ialah seorang syuhada, orang yang mati syahid. Dia akan dihadapkan kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan kenikmatannya, dan dia pun mengakui kenikmatan itu. Allah bertanya, karena apa kamu berbuat demikian? Dia menjawab, saya berperang karenamu sehingga saya gugur syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang karena ingin disebut sebagai pahlawan. Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seorang yang belajar dan mengajar ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran dihadapkan kepada Allah, maka Allah akan memperlihatkan nikmat-nikmatnya, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, karena apa kamu berbuat demikian? Dia menjawab, saya belajar ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran semata-mata karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya dipanggil qori, dan kamu sudah mendapatkannya. Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Dan terakhir, seorang yang dikaruniai harta kekayaan oleh Allah, maka Allah akan memperlihatkan kenikmatannya, dan dia pun mengakui kenikmatan tersebut. Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan dengan harta kekayaanmu itu? Dia berkata, saya tidak membiarkan satu jalan pun yang pantas diberi infak kecuali saya infakkan harta saya karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berbuat demikian supaya kamu dipanggil dermawan, dan kamu sudah mendapatkannya. Maka diperintahkan agar orang itu diseret wajahnya, kemudian dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Miskat. Oleh karena itu, hendaknya para mubalik selalu mengharapkan keridhaan Allah dalam setiap amalannya, dan menyebarkan agama dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Janganlah beramal untuk mendapatkan popularitas atau penghargaan dari manusia. Jangan biarkan niat-niat busuk itu ada di dalam hati kita. Apabila terlintas dalam pikiran kita hal seperti itu, maka segeralah membaca La haula wala quwata illa billah.
dan astaghfirullahalazim sebagai upaya untuk memperbaiki diri kita. Dengan rahman dan rahim Allah dan kebenaran Rasulnya, saya mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada saya dan para pendengar untuk mengabdi kepadanya dengan hati yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.